Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Fitri Megantara. Para wakil rakyat terpilih periode 2019-2024 dihadapkan pada pekerjaan rumah yang menumpuk dari warisan periode sebelumnya. Dari 189 RUU Prolegnas, hanya 87 RUU menjadi undang-undang selama periode 2014-2019. Tidak hanya itu, DPR juga dihadapkan pada rendahnya kepercayaan publik terkait pembahasan dan pengesahan RUU kontroversial. Lalu bisakah DPR baru dapat keluar dari persoalan klasik tidak tercapainya target legislasi dan mampukah wakil rakyat baru meningkatkan kualitas produk hukum dan kembali mendapatkan kepercayaan publik sepenuhnya? Inilah Prime Talk spesial jelang pelantikan DPR, PR besar wakil rakyat baru. Saja RUU prioritas yang benar-benar dihasilkan DPR dari perencanaan mereka berdasarkan banyak pertimbangan soal prioritas nasional yang dimiliki oleh DPR dan pemerintah selama ini. Jadi untuk itu saja saya kira tidak ada alasan, apalagi jika melihat sisi kualitas gitu ya. Banyak RUU yang kemudian dikebut di akhir periode, bahkan misalnya RUU MP3 sampai 3 kali dilakukan revisi oleh DPR. Yang menilai itu tentunya kan berbagai pihak ya. Ada yang menilai cukup, ada kurang, sangat kurang. Kita seluruhnya kita serahkan kepada masyarakat. Tapi yang jelas adalah semuanya hal kita laksanakan sesuai juga dengan apa yang telah ditargetkan. Ada yang ditargetkan juga tidak terpenuhi. Tapi itulah kerja kita seluruhnya dan kerja Dewan seluruhnya. Semuanya kita kembalikan kepada masyarakat, kepada pemilih seluruhnya. Inilah yang seluruhnya kita laksanakan. Untuk membahas mengenai topik ini kita akan berbincang langsung bersama narasumber yang telah hadir di studio. Ada di sebelah kanan saya telah hadir Bang Lusius Karus, peneliti Formapi Forum Masyarakat Peduli Parlemen. Selamat malam Bang Lusius. Dan di sebelah kiri saya telah hadir Mbak Mutia Hafidz, anggota DPR Pertahanan 2019-2024. Selamat malam Mbak Mutia. Dan di sebelah Mbak Mutia juga telah hadir Mas Taufik Basari atau akrab dipanggil Mas Tobas ya, anggota DPR terpilih 2019-2024. Kita ke Bang Lusius terlebih dahulu. Sinisme dan rendahnya kepercayaan terhadap DPR, bisakah dua tantangan itu akan bisa dijawab untuk periode berikutnya? Ya, kelihatannya sih masih sulit gitu ya. Kita tahu anggota DPR Petahana itu masih mendominasi DPR 2019. Salah satunya Mbak Mutia nih. Ya. Ada sekitar 56% petahana gitu ya. Dan saya kira tantangan kinerja DPR 2019-2024 itu lebih serius karena DPR kali ini tuh dianggap bisa dikatakan paling buruk era reformasi gitu ya. 2014-2019 paling buruk di era. 2014-2019 ya. Misalnya legislasi yang berhasil mereka sahkan sampai sekarang itu hanya 38 dari prolegnas prioritas. DPR sebelumnya itu 69 gitu ya. Total undang-undang DPR sebelumnya itu 125, sekarang hanya total 88. Jadi jauh lebih rendah dari DPR 2009-2014. Kita tanyakan langsung Bang Lusius mengenai hal ini kepada anggota DPR Petahana terlebih dahulu. Mengenai bahwa tantangan sinisme dan rendahnya kepercayaan terhadap DPR akan sulit kemudian diwujudkan untuk periode berikutnya. Ya, kalau mau memulai hal yang baru kan nggak boleh. Kalau Bang Lusius tentu harus mengkritisi, tapi kita berusaha untuk optimis ya. Saya merasakan di 2009-2014, kemudian 2014-2019, betul apa yang disampaikan Bang Lusius bahwa di 2009-2014 memang lebih banyak yang dihasilkan ya. Dan sampai dikatakan memang yang terburuk sejak era reformasi seperti itu ya Bang Lusius. Capaian legislasi. Ya. Jangan lupa bahwa DPR itu fungsinya selain membuat undang-undang ada juga fungsi pengawasan dan kemudian juga ada fungsi budgeting atau fungsi anggaran. Meskipun saya juga akan sulit memang jujurnya untuk mengatakan bahwa apa yang disampaikan Bang Lusius tidak betul. Tapi saya rasa bahwa ada angkanya agak sedikit berbeda di saya itu yang baru seperti Mas Tobas yang betul-betul baru ya untuk menambah energi di DPR itu di atas. Memang tidak sampai 50%, tapi mendekati 50%, jadi 49%. Ya soalnya kami hitung dengan yang ini, pernah jadi anggota dilantik 2014, pernah mengundurkan diri karena jadi betul. masuk pilkada gitu, lalu masuk lagi. Ya. Jadi sesungguhnya ada hampir kurang lebih 50% harapan yang baru yang akan kita lihat, dan juga komposisi, kalau saya sih karena perempuan, saya akan selalu melihat komposisi perempuan. Alhamdulillah yang sekarang naik
tertinggi dalam sejarah sampai 20%. Kemudian komposisi anak mudanya juga di bawah 41%, naik ke 17%. Jadi mudah-mudahan ini bisa menambah, karena DPR tuh nggak kerja sendiri, jadi satu anggota tuh harus didukung oleh kerja bersama seperti itu. Banyak anggota lain yang juga bagus, dan mudah-mudahan optimis untuk 2019-2024 lebih baik. Nah, berbicara mengenai kinerja, Mas Tobas nanti akan dilantik menjadi anggota DPR periode 2019-2024. Menurut Anda bisa tidak DPR berikutnya ini keluar dari masalah klasik, terutama tidak tercapainya target legislasi itu? Ya harus bisa, karena itu adalah tantangan yang juga kita harus hadapi. Tapi kan selama periode-periode ini tidak pernah kemudian target legislasi bisa dipenuhi. Ya memang, kita juga harus merujuk juga pada keinginan juga dari Pak Presiden bahwa jangan hanya melihat pembuatan legislasi ini berdasarkan kuantitatif saja, tapi juga kita lebih menekankan pada kualitatif. Jadi tidak walaupun melulu bahwa akhir-akhir ini kualitatif itu yang sedang diributkan. Gitu. Nah itu dia. Bahwa tidak perlu kita membuat banyak-banyak aturan perundang-undangan, tapi dari segi kualitas justru menjadi pertanyaan publik yang akhirnya pada saat ini pun juga publik memberikan satu kepercayaan yang sangat rendah kepada lembaga perwakilan. Dan yang paling penting juga ketika periode ini akan mulai berjalan, itu diawali dari kondisi yang benar-benar berada titik nadir menurut saya. Ya. Dengan adanya RUU kontroversial dengan ada RUU kontroversial, kemudian ada aksi unjuk rasa yang sangat besar, yang sasarannya adalah DPR. Dan ini sasarannya adalah kualitas dari produk-produk DPR. Nah ini menurut saya harus jadi tantangan, sekaligus juga harus jadi bahan refleksi bagi kita semua. Bahwa ya yang namanya wakil rakyat, ketika ada sebagian rakyat yang mengkritik hasil kerja ini, ya kita berarti harus bangkit lagi untuk lebih baik lagi. Oke, Bang Lusius, mengenai penilaian terhadap anggota DPR, tidak kemudian hanya fokus pada kuantitas, tapi juga kualitas seperti itu. Mana sebetulnya yang harus dikejar antara kualitas dan juga kuantitas? Mestinya dua-duanya gitu ya, karena prolegnas itu kan memang soal angka, target yang harus diselesaikan oleh DPR. Itu mereka sendiri sepakati gitu ya. Lalu yang kedua saya kira karena mereka sudah sepakati sebagai target ya harus dikejar gitu ya. Tidak cuma sekedar jumlah, tapi belakangan kita tahu sendiri protes seperti yang dikatakan Mas Tobas tadi itu soal kualitas legislasi yang dihasilkan. Bagaimana DPR bisa betul-betul merepresentasikan publik atau rakyat saat membuat undang-undang. Itu yang saya kira jadi tantangan juga di DPR baru nanti gitu ya, dengan melihat beberapa hari terakhir ini ruang publik kita diisi oleh protes terkait dengan RUU yang dihasilkan oleh DPR. Oke, berbicara mengenai RUU yang dihasilkan DPR beberapa waktu belakangan ini memang dihebohkan dengan RUU kontroversial, di mana pembahasannya nanti akan dilanjutkan di periode Mas Tobas dan juga Mbak Muntia. Ini bagaimana keterlibatan masyarakat untuk tidak lagi menimbulkan polemik. Pembahasannya akan kita lanjutkan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan. Ini pertanyaan sama kepada Mas Tobas dan juga Mbak Mutia mengenai bahwa ada RUU kontroversial yang kemudian ditunda pengesahannya dan kemudian dilanjutkan pembahasannya di periode berikutnya, di periode Mbak Mutia dan juga Mas Tobas. Ini artinya bagaimana kemudian berkomitmen untuk melibatkan masyarakat agar nantinya hasil produk legislasi ini tidak menuai polemik di masyarakat, Mbak Mutia. Salah satu yang kita coba ciptakan, tapi belum sepenuhnya berhasil adalah bagaimana membuat parlemen modern, di mana teknologi informasi menjadi satu kunci. Kalau teknologi informasinya sudah baik, maka sosialisasi mengenai undang-undang, menangkap aspirasi dari masyarakat itu bisa terjadi. Kalau yang kita lihat hari ini, terutama yang banyak sekali demo, ada yang paham, tapi ada juga yang datang ke DPR tanpa memahami undang-undangnya, gitu ya. Jadi itu adalah menurut saya kegagalan pertama undang-undang itu bukan di pasal per pasalnya, tapi bagaimana ada komunikasi yang terputus antara wakil rakyat dengan rakyatnya. Jadi itu satu yang harus dibenahi. Artinya akses kepada publik nanti akan kemudian diperluas dan dipermudah. Kalau tidak ada akses, publik akan pertama curiga. Jadi belum tentu undang-undangnya jelek, tapi hal yang pertama datang adalah kecurigaan. Dan itu sah-sah saja ketika orang tidak diajak bicara secara maksimal untuk membuat undang-undang yang mengatur hajat hidup mereka. Mas Tobas? Ya memang problem pertamanya adalah soal komunikasi yang terhambat. Tapi di sisi lain juga DPR harus bisa menjadikan apa yang terjadi belakangan ini sebagai bahan refleksi bahwa ya tidak melulu apa yang dilakukan oleh DPR itu pasti benar. Ya. Kritik dari masyarakat itu kan adalah bagian dari bagaimana masyarakat melihat DPR, bagaimana masyarakat menyampaikan masukan dan saran kepada DPR. Dan itu
harus didengarkan. Kita tidak boleh mendengarkan apa yang hanya ingin kita dengarkan saja, tapi hal-hal yang mungkin tidak ingin kita dengarkan ya juga harus kita dengarkan. Nah itu menurut saya menjadi hal yang sangat penting bagi DPR periode ke depan untuk memulai bahwa kita dengarkanlah semua aspirasi, kita dengarkan semua suara rakyat, baik itu yang menurut kita cocok dengan kita maupun juga dengan yang tidak cocok dengan apa yang dipikirkan oleh DPR ini. Artinya jika mendengarkan komitmen dari Mas Tobas dan juga Mbak Mutia, ini ada harapan baru bagi DPR periode berikutnya, Bang Ya Lusius? betul, walaupun harus kita catat juga setiap awal periode pasti selalu muncul dengan harapan-harapan seperti itu. Tapi saya kira sih yang paling penting tugas DPR baru itu bagaimana memperbaiki citra gitu. Citra itu yang saya kira sejak era reformasi sajalah tidak bisa ditunjukkan secara serius oleh DPR ya, terutama soal korupsi gitu ya. Kita tahu periode 2014-2019 ada 23 orang anggota DPR yang tertangkap korupsi, itu hampir sama jumlahnya dengan RUU yang mereka hasilkan gitu ya. Jadi saya kira itu paling pertama. Yang kedua soal kehadiran, karena singkat saja kita ini, soal kehadiran dalam rapat itu juga belum pernah secara serius ingin dirubah. Kalaupun nanti sudah akan terbuka DPR dengan kemajuan teknologi, bagaimana menunjukkan ke masyarakat ruang-ruang rapat yang kosong. Itu tantangan saya kira yang tidak pernah dianggap serius juga oleh DPR. Karena mereka mengatakan misalnya paripurna itu menjenuhkan, paripurna tidak penting dan lain sebagainya. Gitu. Bagaimana Mas Tobas serius menanggapi mengenai tantangan ini, mengenai tingkat kehadiran dan juga citra? Ya ini kan soal komitmen ya. Memang DPR itu tidak hanya 1-2 orang saja, tapi kita kerja kolektif ya. Oleh karena itu komitmen yang harus dibangun adalah komitmen bersama juga. Kalau kita sudah menyadari bahwa saat ini kepercayaan masyarakat kepada DPR sangat rendah, ya kalau kita terus-menerus mau dijadikan sansak bagi segala kritikan dan hal-hal yang negatif, tentu kita harus keluar dari situ. Ini harus ada komitmen yang sangat kuat dari seluruh anggota DPR di 2019-2024 ini. Karena kalau tidak ada itu, ya barangkali 1-2 orang, beberapa kelompok orang yang akhirnya tidak menjalankan komitmen itu, semuanya akan tercemar. Nah oleh karena itulah kita harus bangun komitmen ini sejak awal. Baik, Mbak Mutia sebagai petahana ada beban di periode 2014-2019 untuk kemudian diperbaiki di 2019-2024. Nah ini keluar dari beban itu akan seperti apa Mbak Mutia? Tapi tahan dulu jawaban dari Mbak Mutia, kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan Mbak Mutia sebagai anggota DPR petahana, artinya nanti akan mewarisi permasalahan ataupun tantangan di periode sebelumnya 2014-2019 untuk kemudian bisa diperbaiki. Bagaimana kemudian keluar dari jeratan-jeratan masalah sebelumnya? Saya merasa bahwa yang ini memang tadi Mas Tobas juga mengatakan waktu 2009 melangkah ke 2014 ada beban, tapi yang ini memang yang terberat. Nah, Mas Lusius ya, karena persis di hari kita akan disumpah, menjelang hari kita akan disumpah begitu banyak distrust dan juga kekecewaan masyarakat terhadap DPR. Jadi pasti bebannya itu jauh lebih berat dari sebelumnya. Tapi ya tadi itu semangat dan energi baru juga mudah-mudahan lebih banyak lagi ya yang bisa kemudian meringankan langkah untuk datang nanti ke pelantikan menghadapi hal yang sama dan meyakinkan diri bahwa ini akan lebih baik daripada sebelumnya, karena memang sangat sulit untuk memberikan kepercayaan kepada diri sendiri juga terhadap itu. Tapi mudah-mudahan bisa lebih baik lagi, dan salah satu yang membuat optimis itu tadi 30%, belum 30%, tapi kita pertama kalinya dalam sejarah sampai ke 20%, dan kita harapkan lebih banyak perempuan yang duduk di AKD ya, pimpinan komisi, badan, bahkan kemungkinan besar untuk pertama kalinya kita punya di pimpinan DPR ya, karena PDIP sudah hampir pasti menyatakan ada calon perempuan yang akan diajukan. Jadi mudah-mudahan ini membawa benar-benar aura baru di DPR yang bisa lebih baik lagi. Ya, Bang Lusius? Ya, saya kira tantangan serius anggota DPR baru nanti itu bagaimana bisa menunjukkan kekuatan individu gitu ya, di tengah kemudian partai politik, koalisi, itu sudah tidak jelas lagi perbedaannya gitu ya. Saya lihat sih yang terjadi sekarang itu sejak awal kita melihat pemandangan yang kurang bagus gitu ya. Kompromi tingkat tinggi antar fraksi, antar partai itu sudah mulai terjadi sejak sekarang gitu ya. Itu membuat kemudian satu sisi bisa sangat mudah undang-undang dihasilkan nanti karena tinggal kompromi elit-elitnya lalu jadi gitu ya. Di sisi yang lain sulit bagi anggota-anggota DPR baru
untuk memperjuangkan idealismenya ketika partai-partai politiknya sudah dalam frame kompromi seperti itu gitu. Jadi saya kira tantangan serius mendatang itu bagaimana anggota-anggota baru ini bisa menunjukkan dirinya, bisa memperlihatkan kualitas dirinya di tengah situasi politik partai politik yang sudah semakin sama. Tidak ada yang mau oposisi, semuanya mau bergabung dengan koalisi. Jadi hal-hal seperti ini membuat situasi DPR nanti itu bisa jadi sewarna. Gitu, Mas Tobas, kekuatan individu. Ya, yang jelas kita yakin, kita harus optimis lah bahwa saat ini kita akan memiliki anggota-anggota DPR, terutama yang baru-baru yang mungkin punya semangat yang lebih tinggi untuk bisa memperbaiki keadaan. Dan yang kedua, yang paling penting juga dengan keadaan yang terjadi akhir-akhir ini harus menjadi satu penyadaran bagi kita semua bahwa DPR tidak boleh punya dunianya sendiri. Ya, DPR itu ada di dalam suatu akuarium yang semua orang melihatnya, ya, sehingga setiap langkah gerak kebijakan keputusan kita itu pasti bisa dilihat orang. Kalau salah, kalau keliru, akan banyak orang yang memprotesnya. Oleh karena itu harus hati-hati dan harus benar-benar memperhatikan apa yang menjadi nilai-nilai di masyarakat, keinginan masyarakat, harapan masyarakat, dan jangan pernah kecewakan kepercayaan itu. Nah, mengenai harapan juga Mbak Mutia, ini banyak kemudian harapan tinggi terhadap DPR periode berikutnya akan menjadi penyambung lidah rakyat dan bisa menerjemahkan apa yang menjadi kehendak dan juga aspirasi rakyat. Mbak Mutia. Salah satu yang punya kunci untuk mewujudkan itu adalah partai ya. Jadi Golkar di bawah Pak Erlangga memang sedang bebenah diri dan itu harus dimulai dari pimpinan partai politik. Karena anggotanya bisa bagus, tapi kalau kemudian tidak ada arahan dari pimpinan tertinggi di partai atau pimpinan fraksi, betul. Seperti kalau orang nggak masuk, kata Bang Lusius, ya harus dikasih sanksi, dan yang bisa kasih sanksi bukan DPR-nya, partainya yang bisa memberikan sanksi dan menilai. Kita harapkan komitmen dari para anggota DPR terpilih ini bisa kemudian dipegang selama 5 tahun mendatang dan bisa merubah wajah DPR. Bisa merubah wajah DPR menjadi jauh lebih baik dan kepercayaan masyarakat juga kembali penuh kepada DPR. Dan pemirsa, informasi ataupun perbincangan tadi menutup perjumpaan kita dalam Prime Talk kali ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.